Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, manajer serta para karyawan perusahaan Total Snipa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di waktu yang sangat mulia dalam kesempatan yang sangat mulia juga, yaitu pada salat fardu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat malam yang akan kembali ke atas dan malaikat siang yang mendatangi bumi ini untuk selalu mengawasi kita dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang termulia, salat subuh, adalah salat yang paling mulia dari 5 salat fardu yang kita laksanakan dalam setiap hari. Dan salat subuh, salat terbaik, salat yang paling utama di antara semua salat adalah salat subuh di hari Jumat dan dilaksanakan secara berjamaah. Disebutkan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Nuaim dan disahihkan oleh para ulama, Nabi SAW mengatakan, afdalus salati salatul fajri yaumal jumu'ah. Sebaik-baik salat adalah salat subuh di hari Jumat, dan tentunya apabila itu dilaksanakan dengan secara berjamaah, maka itu adalah sebaik-baik salat. Dan salat subuh ini pula lah di antara pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah dan tidak ingin dipandang oleh manusia, maka dia selalu menjaga salat subuh dan salat isyanya, sebagaimana orang-orang munafik dengan nifak yang besar di zaman Rasulullah SAW. Mereka dahulu tidak ada yang lebih berat dari mereka melebihi melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah. Maka jangan sampai kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan salat subuh dan salat isya berjamaah dan juga salat-salat yang lain, terkhusus salat subuh dan juga salat asar, karena 2 salat ini adalah 2 salat di waktu di mana seseorang biasanya kalau menjelang salat subuh dalam keadaan pulas-pulasnya tidur, dan ketika sebelum sholat asar seseorang mulai sudah letih dari pekerjaannya atau di tengah-tengah kesibukannya. Tapi di sini pembeda di antara orang yang beriman dan orang munafik dengan nifak kecil, bahwasanya orang yang beriman tidak dilalaikan oleh apa saja dari keduniawiannya, dari melaksanakan salat subuh dan salat asar serta salat isya, di mana kalau seseorang mudah melaksanakan 3 salat ini, insya Allah 2 salat yang lain akan mudah juga bagi dia dan jauh lebih mudah bagi dia. Saudara sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, suatu hari ada seorang bapak yang memiliki anak tentunya. Dia mengatakan kepada anaknya atau kepada putranya, wahai anakku, hafal Al-Quran. Baca Al-Quran, belajar yang benar dan dihafalkan.
Maka anaknya pun mencoba untuk menghafal Al-Quran dan terus menghafal Al-Quran. Tapi sang anak ini anak yang cerdas, Bapak. Anak yang cerdas itu biasanya dia sangat sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang cerdas, di antara tanda-tandanya dia punya jiwa kritis, tidak mudah takluk dengan apa adanya yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau anak itu tunduk-tunduk apa saja dari orang tuanya dia tunduk, itu belum tentu menunjukkan dia cerdas. Kalau patuh, iya. Kalau orangnya patuh kepada orang tua, ujar orang Banjar, Pak Asian lawan kuitan, iya mungkin. Tapi kalau cerdas belum tentu. Di antara tanda-tanda kecerdasan, terkadang dia kritis dengan yang di sekitar dia. Walaupun terkadang berlebihan dalam kritisnya terhadap yang di lingkungannya. Nah, anak ini disuruh oleh orang tuanya hafalkan Al-Quran. Anak itu pun mulai menghafal Al-Quran. Tapi dia lihat orang tuanya, dari dulu bapaknya itu memang suka membaca Al-Quran. Setiap pulang dari kerja, bapaknya ambil mushaf dan membaca Al-Quran. Dan mungkin kalau zaman sekarang, karena sudah di atas 40 tahun, harus menggunakan kacamata. Dan kacamatanya pun mungkin tidak digunakan begini lagi, Bapak ya, tapi diturunkan sedikit. Ya kan? Kenapa? Karena yang tampak itu di lensa bagian bawahnya. Itu menunjukkan ketika seseorang sudah berusia 40 tahun, ada beberapa kenikmatan Allah yang sudah mulai Allah Subhanahu wa taala cabut. Dan ini adalah pertanda agar kita bersiap-siap untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat An-Nasr, ketika sudah mulai berkurang nikmat Allah, ini hendaknya sebagai alarm bagi kita untuk persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, anak ini melihat bapaknya yang sedang membaca Al-Quran. Dia berpikir, dari dulu bapak saya ini baca Al-Quran terus. Pulang dari kerja, dia ambil mushaf, dia baca Al-Quran. Di malam hari setelah maghrib mungkin dia baca Al-Quran. Sedangkan saya disuruh ngapal. Dia sendiri gak pernah ngapal. Kerjanya baca Al-Quran tapi gak pernah ngapal. Dia gemar memang membaca Al-Quran, tapi dia tidak gemar menghafal Al-Quran. Dan tidak pernah saya dapati dia hafal Al-Quran. Hafal surat dari dulu tidak terlihat perkembangan yang signifikan tentang dari hafalan Al-Qurannya. Kemudian anak ini nyeletuk kepada orang tuanya, Bi, wahai ayah, ayah menyuruh saya menghafal Al-Quran, tapi ayah sendiri tidak menghafal Al-Quran. Dari dulu baca Al-Quran, tapi tidak pernah mencoba menghafal Al-Quran. Dan tidak pernah bertambah menurut saya hafalan bapak. Atau bertambah sedikit tapi tidak banyak hafalan bapak. Kenapa bapak menyuruh saya menghafal Al-Quran, bapak sendiri tidak mau menghafal atau tidak hafal Al-Quran? Apa kata bapaknya? Nah, coba tuh bawa keranjang, pergi ke laut. Wah, kalau di Senipa ini kan dekat laut, bapak. Bawa keranjang itu, bawa ke laut. Nanti ambil air lautnya, tolong ditampung di sana air laut, bawa ke bapak. Mana mungkin bapak? Ini anak kecil bapak ya. Tidak mungkinlah, jelas. Keranjang itu kan banyak bolong-bolongnya bapak. Jelas kalau kita tampung air, tidak akan tersisa airnya. Airnya akan jatuh ke bawah. Enggak, coba aja dulu, Coba dulu kamu. Kan mungkin ayah. Tidak mungkin.
jelas airnya akan turun ke bawah dan tidak tersisa lagi mungkin kecuali sisa-sisa sedikit saja lagi dari air laut. Bawa saja dulu nak. Ini ada keranjang. Keranjang ini dulu digunakan untuk mengangkat lemak-lemak daging, ya, syaham. Apa itu yang kan kalau daging itu kan ada bagian yang lemak-lemaknya ya. Nah, ini bagian lemak-lemak ini kan keranjang ini biasa untuk digunakan untuk membawa atau mengangkat syaham, mengangkat lemak-lemak daging. Sekarang kamu bawa ke sana. Coba, apakah tertahan airnya? Dia bawa ke laut. Dia kembali ke bapak. Sudah saya bilang ayah, tidak mungkin air itu ditampung di keranjang ini. Coba kamu bawa lagi nak. Dibawa lagi sama anaknya ke laut. Dia coba lagi. Ternyata hasilnya sama saja. Dia balik lagi ke ayahnya. Ayah, sudah saya bilang. Dan tidak ada perubahan, hasilnya tetap saja seperti itu ayah. Coba lagi nak, coba lagi kamu. Sampai anaknya itu pergi beberapa kali ke laut, tetap saja seperti itu. Akhirnya ayahnya memanggil anak tersebut. Bagaimana nak hasilnya? Ya seperti itu bah. Seperti itu ayah. Bagaimana? Ya jelas airnya tidak mungkin tertampung, banyak bolong-bolongnya di sana. Begitu. Sekarang ayah tanya, bekas-bekas lemak dari daging itu masih ada enggak? Oh enggak ada bah. Sekali saya masukkan ke laut masih tersisa sedikit. Terus ayah kan nyuruh saya untuk terus mencoba. Ternyata kan airnya tidak tertampung. Tapi lemak-lemak dari daging tersebut akhirnya hilang bah. Kosong sekali. Oh begitu? Iya bah. Lemak-lemaknya hilang. Begitu pula Lana. Memang ayah tidak bisa lagi menghafal Al-Quran seperti engkau yang masih muda. Tapi ingat, walaupun ayah tidak bisa menghafal Al-Quran seperti engkau, tapi minimal Al-Quran itu bisa membersihkan noda-noda yang ada di hati bapak. Bisa membersihkan dosa-dosa yang ada di hati bapak. Bisa menambah keimanan dan kebersihan di hati bapak. Memang dia tidak bisa ditampung lagi karena bapak sudah tua anak. Tapi Al-Quran ini masih bisa untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati bapak. Anaknya pun langsung mengatakan, oh begitu bapak. Oh kalau begitu, iya memang, kata dia. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya sekedar motivasi bagi kita. Tidak ada kata terlambat sebenarnya. Memang anak kecil itu mudah menghafal, cepat hafal. Dan konon katanya anak kecil itu juga cepat lupanya. Tapi kalau dia ingin mengingat hafalan yang pernah dihafal juga mudah. Tapi orang tua, walaupun dia lambat menghafal, tapi kalau dia menghafal, lambat juga lupanya. Mengapa? Karena jenis otak orang tua itu, orang yang sudah dewasa itu adalah dia lambat memang merekam. Tapi kalau sudah terekam, dia kuat diingatan. Oleh karena itu, memang waktu yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran adalah di waktu muda. Semakin kecil, semakin beliau lebih bagus. Tapi tidak ada kata terlambat walaupun kita sudah tua. Baca Al-Quran sedikit-sedikit. Baca Al-Quran dan dicoba kita hafal sedikit-sedikit. Minimal surat-surat pendek. Atau minimal juz amma hafal. Alhamdulillah kalau orang hafal 30 juz, saya hafal juz 30. Orang hafal 30 juz, saya hafal juz 30. Alhamdulillah daripada tidak hafal juz 30. Alhamdulillah. Bukan hanya kebanggaan di hati, tapi ini adalah amalan tentunya yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menghasilkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang di hari
tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, dan dengan akidah yang lurus, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.